Mungkin teman-teman kenal aku dari Instagram, dari @safiralivia atau di TikTok juga. Kalau di TikTok nama username Peach Patra. Ini sambil kita tunggu aku share screen untuk materinya. Sebenarnya em, aku pengennya hari ini kita lebih banyak di diskusinya aja. Jadi mungkin materi-materi yang aku share setelah ini semoga bisa jadi pemantik buat teman-teman untuk kita diskusi lebih dalam karena memang em, mungkin kelasnya juga eh, peluang besar ya untuk kita diskusi dalam deep kayak apa aja yang kalian mau tanyain. Semoga aku bisa jawab dan itu bisa memecahkan masalah-masalah kalian nantinya. Sambil kita boleh di-share screen presentasinya ya, Ulin. Sambil juga kita tunggu teman-teman yang lain untuk join ya. Teman-teman juga yang baru join boleh isi-isi. Sebenarnya aku juga pengen tahu sih kalian tuh ada di tahap mana. Apakah teman-teman ini masih niat di content creating atau juga udah mulai belajar-belajar bikin konten. Jadi aku juga lumayan bisa tahu nih mengarahkan cerita-cerita pada malam hari ini tuh kayak gimana. Sebenarnya nggak yang materi-materi banget sih guys, cuman ini berdasarkan pengalamanku. Jadi ya, mari kita mulai ya. Oke. Sesuai judul hari ini, Build Multiple Sources of Income in a World of Content Creator. Eh Kayaknya udah pada tahu ya kalau misalnya di dunia sosial media dan content creating ini ada peluang-peluang income. Boleh langsung next aja, Ulin. Nah, yang sebelah kiri, September 2022, itu awal aku memulai segalanya. Waktu itu aku awal nikah, kayak sebenarnya aku sering tuh ngefoto-foto bekal yang aku bikin buat suamiku. Cuman waktu itu nggak tahu kenapa hari itu tuh aku pingin tiba-tiba ngevideo, terus habis itu aku edit videonya dan aku isi VO, terus habis itu aku post aja tuh video tersebut, terus habis itu aku mendapatkan ini 12,8 ribu followers dan 412 ribu likes. Itu di konten pertamaku. Yang sebelumnya sebenarnya aku juga udah punya sih konten-konten lainnya, cuman awalnya tuh malah lebih banyak membahas tentang skincare dan make up. Jadi ini adalah lonjakan pertama lah ya istilahnya di September 2022 dan sekarang yang sebelah kanan Desember 2024 alhamdulillah terus bertumbuh hampir ke 200 ribu followers dan 9,2 juta likes. Kayaknya di perjalananku ini aku nggak pernah yang trending banget, yang punya video belasan juta viewers gitu. Terus habis itu jadi pembicaraan masyarakat. Kayaknya aku nggak pernah sih untuk melakukan itu. Yang aku lakukan di 2 tahun belakangan ini lebih ke apa ya, berusaha untuk selalu ada aja, selalu konsisten bikin konten aja di sosial media. Dan yang aku ambil emang di TikTok dan juga di Instagram. Boleh next? Jadi kalau misalnya yang awal tadi itu baru di tahap passion, yang kemudian jadi profession nih, jadi karir. Konten kreator itu akhirnya tiba-tiba jadi karir buat aku dan nggak mau apa ya, nggak mau menyia-nyiakan peluang. Ya udah kalau misalnya memang sedang ada rezekinya gitu ya istilahnya, ya udah aku mainin aja di situ. Terus mungkin lanjut lagi bagaimana caranya punya income nih lewat sosial media. Kalau misalnya eh aku tadi seneng sih baca ada siapa ya tadi Kak Ivi kalau nggak salah di pekerjaannya sekarang adalah freelancer, kayak sama ya. Ada juga Nabella, ini freelancer juga. Ini tuh sama juga sih kayak aku dulu. Dari 2018, aku tuh join namanya Duta Wisata Cak Dening Surabaya.
Terus aku dapet juara satu yang akhirnya bikin aku maju ke tingkat provinsi. Jadi aku duta wisata Kota Surabaya sama duta wisata Jawa Timur. Terus dari gelar yang aku dapatkan ini, aku tuh akhirnya punya apa ya, punya kesibukan, punya pekerjaan, akhirnya jadi freelancer, jadi tour guide, terus habis itu kalau misalnya ada tamu-tamu daerah, aku juga jadi kayak LO-nya gitu, terus kalau misalnya ada acara-acara kedaerahan juga jadi protokolernya, nemenin kepala-kepala daerah, yang kemudian bikin aku juga jadi talent, kayak TVC, short film, itu awal-awal apa ya, bisa dibilang awal karirku tuh sebenarnya ada di situ. Dan ini bikin aku punya prinsip kalau sebenarnya passive income itu punya potensi-potensi yang sebenarnya menguntungkan juga kalau misalnya kita beneran memikirkan itu gitu ya. Kayak sebenarnya peluangnya itu akan ada di mana-mana aja dan itu mungkin yang akhirnya aku sadar kalau di sosial media itu bisa jadi passive income yang peluangnya itu besar dan juga banyak. Banyak ini kita bisa mainin di apa ya, di cara yang berbeda-beda juga. Kita bisa diversify your income ini tadi, bisa kita eh, jalankan juga nih di sosial media. Kalau misalnya di sosial media, apa aja yang bisa kita lakukan? Mungkin boleh next. Nah ini kalau misalnya teman-teman mungkin juga udah banyak ya udah yang tahu kalau misalnya di metode untuk mendapatkan income lewat sosial media itu ada brand partnership, kita kerjasama sama brand atau biasanya disebut endorsement ya. Terus ada campaign juga di kerjasama dengan brand. Terus ada affiliate partnership. Affiliate partnership itu sekarang kayaknya setiap e-commerce yang ada itu kayaknya mereka pada punya deh kayak partnership untuk affiliate gitu. Jadi ini sistemnya kayak kita share-share link produk dan kalau misalnya ada yang beli, kita bisa dapat komisi dari itu gitu. Terus sekarang juga banyak live shopping, nggak cuma di TikTok yang live shopping, sekarang Shopee pun punya live shopping gitu-gitu. Jadi sebenarnya banyak. Kalau misalnya yang aku kerjakan sendiri, boleh next. Nah, ini brand partnership yang brand partnership yang aku kerjakan. Jadi kalau aku nih lebih banyak dikenal itu Safira, nganggur di rumah aja, tapi suka bikin bekal buat suaminya, suka cerita tentang rumahnya, suka cerita tentang barang-barang apa aja yang dia beli. Dengan itu ya udah akhirnya ini ada beberapa tap-in brand yang aku kerjakan. Kayak misalnya ini aku ada kerja sama Oala waktu itu. Ini menyenangkan sekali karena aku tuh suka banget tumbler-tumbler lucu, tempat-tempat bekal yang lucu gitu. Terus aku bisa kerja sama Oala. Itu menyenangkan sekali dan itu ternyata mungkin sih untuk terjadi di seorang istri nganggur seperti aku. Dan karena memang aku juga suka share resep-resep, suka share-share masakan. Jadi ini juga ada aku kerjasama sama Arla, itu kayak brand cream cheese gitu, sama Kanzer. Terus habis itu, ini baru-baru ini sih, baru-baru ini juga aku ada kerjasama sama Outside. Jadi sistemnya lebih ke kayak karena aku udah bikin konten di awal, kayak aku nih istilahnya udah punya portofolio nih gimana cara aku menceritakan kehidupan aku. Nah, dengan itu brand bisa kontak aku untuk aja kerjasama mengerjakan eh menaruh lah ya istilahnya tap in gitu brand yang mereka punya ke bagian dari cerita yang biasanya aku ceritakan. Ini brand partnership yang aku jalankan dan kebanyakan memang income sosial media yang aku dapat itu dari sini sih, dari brand partnership. Tapi em, peluangnya masih banyak yang lainnya. Bisa next, kayak affiliate. Em, Mungkin ini lebih ke sharing aja ya teman-teman. Dibuka kartu sedikit gak apa-apa karena teman-teman juga memang
menyiapkan waktu ya untuk ikut di hari ini. Kalau misalnya kata Ulin tadi, teman-teman yang kuliah untuk ikut hari Minggu malam ini ngobrol-ngobrol. Jadi ini adalah komisi yang aku dapetin dari Shopee Affiliates. Kalau misalnya dilihat sebenarnya di Shopee Affiliate sendiri, komisi itu bisa didapetin dari nggak cuma dari media sosial, tapi bisa juga dari Shopee Video. Jadi sistemnya itu kayak TikTok keranjang kuning gitu. Kita bisa ngepost video di Shopee, kayak kita ngepost videonya, terus habis itu eh, pakai keranjang. Kalau misalnya di TikTok namanya keranjang kuning, kalau misalnya di Shopee itu namanya keranjang orange. Kita bisa post di situ video-videonya kalau menarik dan produknya itu dibeli, bisa dapat komisi di situ, di Shopee Live juga. Tipenya juga kayak TikTok, tapi bahkan itu belum apa ya, belum platform yang aku jamah gitu istilahnya ya. Jadi komisi yang aku dapat ini pure dari aku share link di media sosial aku. Jadi sebenarnya aku pun kalau misalnya mau explore lagi itu sebenarnya masih banyak sih peluang-peluang income yang bisa kita dapetin di sosial media. Masih masih di beberapa tempat, tapi udah lumayan banget sih menurutku hasilnya. Kalau misalnya karena beda sama brand partnership ya. Kalau misalnya brand partnership itu kita kerja sama-sama brand, kita dibayar dan um, income-nya ya udah berhenti di situ. Sedangkan kalau misalnya affiliates ini bisa terus berjalan sih. Aku kasih contoh selanjutnya, boleh? Nah, ini mungkin udah banyak ya teman-teman yang apa ya, kayak udah sering lihat ya kalau misalnya ada yang share eh kayak foto atau video kemudian dikasih link untuk pembeliannya. Ini contoh-contoh affiliates yang aku lakukan juga karena memang aku banyak cerita kalau misalnya aku suka masak, aku suka barang gemes-gemes gitu. Jadi yang aku share ya lebih ke kayak reed diffuser, garlic press, tumbler, sama tempat bekal. Nah, yang paling menarik adalah si tempat bekal ini, teman-teman. Jadi, eh, tempat bekal ini aku beli cukup mahal. Em, aku beli waktu itu, jadi sebenarnya kalau misalnya affiliates itu kan selain kita bisa minta minta sampel ya, kalau misalnya di beberapa plat e-commerce itu kita bisa minta sampel ke penjualnya. Biasanya ada yang nawarin juga kalau misalnya kita udah secara konsisten bikin kontennya untuk affiliate partnership. Nah, tapi untuk yang tempat bekal ini aku beli teman-teman. Harganya memang nggak murah. Waktu itu aku beli 800.000. Eh dengan presentase komisi 5%. Nah, waktu itu aku beli karena memang aku suka aja sih sama tempat bekal ini. Emang emang aku pakai juga di hari-hariku. Jadi lumayan banyak yang tanya, lumayan banyak yang minta link dan segala macam. Dan sampai hari ini kotak bekal ini udah bekerja untuk aku dan mendapatkan aku income sampai di 8 juta rupiah. Jadi ini udah lumayan banget sih karena ya udah aku sekali beli, tapi aku bisa dapat apa ya komisi berkali lipat dari harga yang aku keluarkan gitu. Jadi kenapa aku bilang kalau misalnya affiliates ini terus berjalan income-nya, bener-bener pasif income yang kita bener-bener diem, tapi dia langsung tapi dia tetap jalan terus, beda kayak brand partnership karena eh selain kita ngepost di story kayak misalnya aku contohkan ini, story ini kan bisa kita save di highlight juga ya. Jadi orang kalau misalnya lagi nge-stalk kita atau cari tahu tentang barang-barang apa yang kita pakai, dia bisa cari tuh di highlight. Dan kalau misalnya dia klik dan dia beli dan segala macam, itu bisa akhirnya kita dapat komisi dari link itu. Jadi itu terus berjalan gitu, nggak berhenti di satu income yang kayak brand partnership karena bisa ditaruh di highlight. Terus salah satu cara yang aku lakukan juga, misal
aku share produk nih di TikTok video gitu ya. Aku bikin TikTok video, terus ada yang tanya barang-barang aku, biasanya aku kumpulkan itu di next, di link bio dari sini. Jadi kayak itu tuh ada aja terus kalau misalnya orang nge-stok atau orang cari tahu apa yang kita pakai, dia bisa cari tuh di link di bio kita. Jadi akan selalu berjalan gitu ya. Apalagi ke produk-produk yang sering banget kamu buat konten, kamu buat cerita tentang produk itu akan akhirnya orang juga gampang orang juga apa ya kepo gitu pingin cari tahu kayak misalnya si tempat bekal tadi karena aku pakai terus tempat bekalnya banyak yang tanya terus akhirnya kalau misalnya beli ya udah affiliates itu bener-bener passive income yang kita even nggak ngapa-ngapain dia akan terus berjalan sih komisinya gitu jadi lumayan 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 menguntungkan ya affiliates ini dan bukan sebuah rahasia juga kalau banyak orang yang bisa dapat komisi 3 sampai 4 digit dari affiliates ini karena udah banyak juga ternyata teman-teman. Meskipun aku udah sangat bersyukur dari komisiku yang aku dapatkan tadi, tapi ternyata di atas sana itu masih banyak teman-teman yang bahkan komisi affiliate-nya itu bisa menyentuh 3 sampai 4 digit. Jadi ini lumayan lumayan menguntungkan juga sih peluang ini kalau misalnya ditekuni ya. Tapi ada mungkin satu resep yang akan aku ceritakan bagaimana akhirnya apa aja metode-metode kita dalam mencari income lewat sosial media ini supaya terus berhasil. Gimana caranya kita melakukan brand partnership ini berhasil, kita affiliates itu juga berhasil. Maksudnya nggak flop gitu ya. Itu mungkin caranya itu mungkin caranya bisa kita lakukan dengan personal branding. Jadi apapun peluang income yang ada di sosial media ini, jalannya itu akan lebih mulus dengan personal branding. Kayak tadi aku cerita kalau aku nih eh, memposisikan atau aku nih personal brandingnya adalah Safira yang suka masak-masak. Jadi kalau misalnya aku nge-share panci, orang-orang itu tahu kalau itu beneran bagus, apalagi kalau aku pakai. Terus kalau misalnya aku share tentang resep-resep itu, dia juga orang-orang itu percaya kalau misalnya eh, bumbu-bumbu gitu misalnya ya yang aku pakai itu beneran enak atau segala macam. Jadi personal branding ini juga juga penting sih untuk dibuat ya. Tapi bagaimana akhirnya personal branding itu menjadi berhasil untuk kita tampilkan dan nggak apa ya, nggak bikin kita sendiri capek adalah dengan mulai konten yang kamu banget dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita akan mempresentasikan diri kita, akan lebih gampang kalau misalnya kita tuh mulai dari diri kita sendiri, dari yang hal-hal yang kita banget gitu ya. Misalnya hobi yang kita banget atau sesuatu keterampilan yang kita bisa banget. Karena dengan kita mulai dari yang kita udah tahu banget kredibilitas dan integritas yang kita punya, itu kita jadi wajar gitu loh, dengan sangat wajar menceritakan itu gitu. Jadi kalau misalnya dari sisi yang kita banget, personal branding itu bisa bisa dilakukan ya. Kayak misalnya kalau aku tadi, aku personal brandingnya adalah istri nganggur yang suka masak, yang suka bikin bekal dari suami dengan sama suaminya. Tapi nggak cuma itu, di awal aku eh, ya di awal aku bikin konten pun sebenarnya aku tuh nggak banyak menampilkan diriku loh teman-teman. Jadi malah yang aku tampilkan personal branding yang aku buat itu awal aku bikin konten adalah dari intonasi, bahasa, dan jenis editing. Kalau misalnya teman-teman memperhatikan, mungkin teman-teman itu lumayan hafal sama opening aku kalau misalnya mau masak-masak buat bekal adalah siapin bekal suami, yang kayak gitu-gitu. Itu adalah personal branding yang aku tunjukkan. Jadi dari sisi
Jadi personal branding itu kalau dari aku bisa dilakukan kita mempresentasikan diri kita sendiri atau bagaimana kita mempresentasikan konten kita. Jadi orang-orang tuh bisa tahu kok dengan intonasi yang kita pakai atau bahasa-bahasa yang kita pilih itu juga bisa melekat ke orang-orang. Oh, kalau misalnya ngomongnya ini, oh kalau misalnya VO-nya kayak gini, intonasi kayak gini dan jenis editing seperti ini, itu berarti kontennya Safira yang kayak gitu. Jadi nggak melulu halus aku memperlihatkan mukaku, tapi orang-orang itu bisa hafal dari itu. Jadi mungkin itu sih. Kalau misalnya teman-teman mungkin mau konten-konten yang banyak diri kita sendiri, ya udah kita mulai personal branding yang dari yang kita banget. Kalau misalnya mau personal branding yang dari konten, bisa dari intonasi, bahasa, jenis editing, itu bisa kita mainin di situ. Atau kalau misalnya sekarang isi FYP ku tuh banyak yang gue tunjukin rumah sudah jadi dan siap huni. Nah, itu juga bagian dari personal branding tapi melalui konten. Kan kita juga nggak tahu tuh si mas-mas yang nyanyi itu tuh siapa, dia dari mana, dia ngapain. Sebenarnya kan kita nggak tahu juga. Cuman em, kontennya tuh unik banget sehingga kita hafal nih sama orang tersebut, sama konten tersebut. Dan kemudian em, apa ya? Partnership atau cara-cara dia untuk akhirnya bikin konten dan berjualan itu akhirnya works di kita karena dia punya personal branding yang bagus. Jadi personal branding itu kalau misalnya menurutku nggak melulu dari kitanya, dari kita yang harus nge-branding A, B, C, D, tapi bisa juga kita nge-branding diri lewat itu tadi, intonasi, bahasa, dan jenis editing gitu. Boleh ya teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditanyain aja di chat. Ini boleh nggak ya dijawab sama teman-teman? Apakah teman-teman ini sudah mulai atau lagi di tahap mana nih sekarang? Udah pernah bikin konten mungkin atau udah bikin konten, udah menerima brand partnership juga atau udah bikin konten, udah bikin apa Shopee affiliates dan segala macam boleh dong di komen teman-teman aku bacain. Sudah, tapi belum rajin bikin konten. Iya, itu sih. Jadi nggak cuma kontennya ya, personal brandingnya tuh juga harus harus ditingkatkan gitu. Jadi orang-orang kalau apapun yang kita tunjukin ke mereka, kita tuh punya in- apa sih integritas dan kredibilitas gitu. Jadi mereka tuh juga percaya sama yang kita share gitu. Kalau misalnya kayak aku nih biasanya kontennya masak-masak, tapi tiba-tiba nge-share tentang outfit gitu, kayaknya emang selalu sepi sih. Udah pernah buat affiliate, cuman belum cuan. Iya, di awal aku tuh bikin affiliates itu berarti tahun 2022 awal. Kalau aku tadi konten yang meledak itu 2022 September, di 2022 Januari itu aku udah bikin affiliate sebenarnya, tapi ya belum cuan memang. Sudah bikin konten tapi jarang VO. Apakah berpengaruh? Hanya resep-resep masakan. Sebenarnya nggak harus VO sih. Biasanya juga ada editing-editing yang kayak musik base gitu yang tetap sebenarnya works juga. Sudah sempat bikin konten, pernah dapat endorsement karena sempat ada konten yang FYP, tapi belum ada yang reach out lagi. Udah mulai Kak, Alhamdulillah, udah dapat income, tapi followers stuck di 7K dan akhir-akhir ini viewers turun. Kenapa ya Kak? Gitu. Oke, mungkin eh, akan kita obrolin lagi ya nanti lebih deepnya, tapi ini aku mau memberi gambaran. Kayaknya udah pada mulai banyak yang mulai bikin konten ya, jadi aku akan mulai memberi gambaran ini next. Sebenarnya berapa sih value kamu di medsos? Jadi buat teman-teman ini mungkin semoga bisa jadi semangat dan juga bisa jadi patokan nih dalam kita bersosial media. Jadi kalau misalnya value kamu di medsos mungkin bisa juga kita
sambungkan sama red card gitu ya. Jadi berarti sih sebenarnya kalau kamu udah mulai konten di media sosial itu menentukan red cardnya tuh gimana sih dan bisa sampai berapa sih? Menurutku eh dalam menentukan itu tuh ada beberapa poin ya. Yang pertama modal. Modal yang kamu butuhkan untuk membuat konten atau bisa kita sebut juga biaya produksi. Ada yang orang suka bikin konten OOTD misalnya. Berarti perlu beli baju mungkin atau yang kalau misalnya hmm, bikin konten harus di studio mungkin. Kalau misalnya aku sih di ceritaku, aku lumayan beruntung karena kontenku ini masak-masak dan masaknya masakan-masakan rumahan. Jadi untuk biaya produksi yang alat dan bahan masakan itu bisa aku ambilkan dari jatah bulanan dari suami. Makanya itu tadi aku cerita kalau bisa, kalau mulai bikin konten, mulai dari konten yang sangat deket sama kamu, sehingga di awal kita memulai eh content creating ini, kita bisa menekan yang namanya biaya produksi. Gitu. Jadi, dan kalau misalnya nanti akhirnya pun kontennya nggak naik, kita tuh juga nggak rugi apa-apa karena konten-konten yang kita buat itu konten-konten yang deket gitu sama kita gitu. Itu tadi biaya produksi. Terus ada juga harga pasar. Sebenarnya harga pasar ini lebih ke apa ya? Lebih ke patokan aja sih. Nggak ada yang exact untuk kita menentukan value di media sosial. Kita mau pasang lebih mahal juga nggak apa-apa, lebih tinggi dari harga pasar. Kita mau pasang harga yang rendah juga nggak apa-apa, asal kita juga nggak merusak pasarnya. Karena kalau misalnya sekarang kan konten kreator udah banyak banget ya, jadi dalam berkompetisi ya lebih enak kalau yang sehat-sehat aja. Next mungkin. Nah, ini sebenarnya grafiknya udah banyak sih yang share tentang grafik ini, tapi ini yang aku tampilkan, aku ambil dari beautychannel.id. Ini dia klasifikasiin influencer berdasarkan followers, kayak misalnya 0 sampai 5.000 dengan interaksi like dan post 250, itu berarti rate minimal di satu kali videonya itu start from 150.000. Gimana kalau misalnya kita punya followers 10.000, tapi sebenarnya interaksi per postnya ada di 375. Ya udah karena itu start from, menurutku harga pasar ini cuma jadi patokan sih. Kita bisa ambil di atasnya dan juga ambil di bawahnya. Kalau misalnya aku sendiri, aku tuh belum berani teman-teman untuk pasang harga sebesar itu karena menurut aku sendiri resikonya akan besar. Semakin besar harga yang kita patok juga akan pasti tanggung jawabnya akan semakin besar kan ya. Jadi kalau misalnya yang harga pasar ini nggak exact sih. Jadi patokan aja mau kita di atasnya juga nggak apa-apa asal nggak terlalu tinggi yang sampai nggak masuk akal untuk di reach sama brand. Kalau misalnya di bawahnya juga nggak apa-apa asal kita nggak merusak harga pasar itu tadi. Jadi mungkin boleh next. Nah, dari tabel tadi bisa ketemu tuh kalau misalnya rata-rata satu views dalam satu views yang kita dapatkan itu dihargai Rp20 kalau misalnya dari tabel yang tadi yang aku tunjukin ya. Jadi eh, untuk menentukan base value akun, kita bisa rata-rata views dari konten-konten yang sering kita buat. Jadi rata-rata views kita dikali 20 dan itu akan ketemu tuh base value akun kita. Sebenarnya base value akun kita tuh berapa sih untuk menentukan red card. Tapi ini juga harus didasari, kita juga harus mulai konsisten teman-teman. Jadi kita harus menemukan semangat, niat buat akhirnya konsisten konten dan dari itu kita bisa tahu tuh rata-rata views kita berapa, rata-rata interaksi kita berapa dan kemudian bisa muncul rumus base value yang dari rata-rata views kali 20 ini plus biaya produksi itu akan
hasilkan red card. Mungkin aku contohkan, boleh next? Oke. Jadi eh kita hitung dari base value mungkin 100K ya, 100 ribu views, 100 ribu dikali 22 juta berarti. Terus habis itu biaya produksi ini aku ya udah ambil dari kalau misalnya kontennya ini konten masak-masak aja ya ibu-ibu karena kayaknya banyak yang mulai pingin konten-konten masak kayaknya ya. Jadi ini aku ambil biaya alat dan bahan masakan misal paling pol nih 500 ribu itu paling pol banget sih sebenarnya masak pun nggak segitu ya. Ini kalau misalnya emang udah konsisten konten dan punya jumlah rata-rata views yang udah lumayan juga. Jadi mungkin biaya alat, bahan masakan itu bisa kita masukkan di sini. Terus habis itu alat konten. Jangan lupa juga kalau udah mulai ngonten nih, terus habis itu udah mau buka brand partnership, udah mau bikin red card, alat konten itu juga nggak apa-apa loh buat dihitung. Tapi gimana cara menghitungnya? Kalau aku tuh ini hitung-hitungan gembel sih sebenarnya karena ya udah aku nggak banyak apa ya udah learning by doing aja jadi ini hitung-hitungan gembel aku misal kayak gini aku ngonten itu misal cuman pakai HP doang nih nah waktu aku beli HP harganya berapa misal waktu aku beli HP harganya 15 juta nah dari HP tersebut aku pakai buat ngonten kira-kira aku harus bikin konten itu seminggu 2 sampai 3 kali dalam setahun ada 52 minggu. Langsung dikaliin aja 2 sampai 3 konten per minggu dikaliin dalam setahun. Biasanya orang ganti HP kan 1 sampai 2 tahun sekali ya. Itu terus ya udah dibagi sama harga HP-nya kayak gitu-gitu. Jadi itu akan memunculkan harga yang bisa kita taruh buat biaya produksi dari alat konten kita. Jadi ya udah kalau misalnya base value sama biaya produksi itu ditambahin, ketemulah total biaya minimal kita dalam satu kali video. Kenapa aku bisa bilang minimal? Karena ketika teman-teman itu udah punya personal branding yang unik banget, teman-teman itu juga punya value atas dirinya sendiri. Jadi total biaya minimal ini nggak mesti di segini doang. Kita juga bisa tambahin value dari kita sendiri itu berapa. Misal orang itu biasanya kalau misalnya udah punya value diri sendiri, misalnya kayak gini. Kalau bekal suami, ini aku juga, aduh, kayak pede banget, tapi nggak apa-apa ya, kayak contoh doang. Misal kalau bekal suami, orang-orang itu ingetnya Safira. Dan dari situ, Safira tuh wajar aja kalau nambah biaya satu kali video ini nggak cuma dari biaya produksi dan base value, tapi value diri sendiri. Jadi untuk menentukan red card tuh sebenarnya ya udah itu makanya angkanya nggak exact, bisa kita tambahin-tambahin dan itu makanya harga pasar itu juga perlu kita pegang untuk sebagai patokan. Kayak gitu sih. Mungkin dalam menetapkan red card ya, karena menurutku ini juga sebagai sebagai pemula pun itu kita harus tahu sih untuk ngitung-ngitung ini karena bahkan 0 sampai 5 ribu followers aja udah sangat dihargai gitu sama brand itu sebenarnya. Kalian tuh punya value untuk menetapkan itu semua gitu guys. Jadi menurutku ini penting untuk kalian teman-teman tahu. Dan kemudian ketika red card kita udah punya, akhirnya muncul juga kita harus juga punya do's and don'ts dalam menerima brand partnership. Kalau misalnya aku sih biasanya red card itu aku sandingkan dengan term and condition. Kalau misalnya mau kerja sama aku gitu. Karena menurutku seperti apa kita, seperti apa kamu akan dinilai dari brand partnership yang kamu pilih. Misalnya nih, aku tuh suka nge-review skincare. Aku suka nge-review skincare, terus habis itu pemilihan brand skincare yang aku pakai itu akan merepresentasikan aku dong. Kalau misalnya aku pakai krim yang misalnya dari skincare-skincare yang dari klinik gitu misalnya.
brand yang akan datang lagi ke aku untuk mengulang kerjasama itu biasanya ya emang dari klinik-klinik itu. Jadi makanya brand partnership yang pertama kita pilih itu akan menentukan kerjasama-kerjasama kita selanjutnya. Boleh next? Kayak misal aku kasih contoh, ini dalam 3 bulan, dalam 2 bulan lah, dalam 2 bulan aku tuh kerjasama sama dua brand kecap yang berbeda. Kenapa? Karena menurutku bagaimana aku menyelesaikan brand partnership dengan salah satu brand itu akan attract brand lain untuk brand lain yang serupa untuk pingin tahu nih kalau misalnya brandku direpresentasikan sama Safira tuh udah seperti apa sih kalau misalnya aku berhasil untuk melakukan pekerjaan tersebut ya. Jadi eh, ini akan sangat menjadi ini akan sangat menjadi hal yang cukup penting ya untuk kita pilih di awal kita ngonten. Kalau misalnya aku bisa mengulang kembali ke belakang, kayaknya aku akan lebih selektif untuk memilih brand-brand apa aja yang akan aku pilih gitu dalam bekerja sama ya. Jadi kayak aku baru learning by doing-nya sekarang nih baru tahu kayak oh ternyata brand yang aku terima itu ngaruh banget loh sama aku tuh dinilai apa sama orang. Itu baru ya akhir-akhir ini aja sih. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru mulai ini juga bisa jadi pegangan nih kalau misalnya udah mulai ngonten-ngonten, kalau misalnya udah mulai dikontak sama brand, jangan lupa untuk memilih brand yang kamu banget juga gitu, yang sesuai. Kayak misalnya next, dari aku kerja sama Oala, sebenarnya Oala tuh di awal aku tuh beli beneran. Aku beli, terus habis itu kemudian aku eh, dikontak untuk kerja sama, dan akhirnya berujung sekarang kalau misalnya ada brand-brand tumbler gitu yang mengeluarkan tumbler-tumbler baru, jadi mereka kontak aku untuk bekerja sama. Jadi itu sih yang ingin aku ceritain. Jadi apa yang kita kerjakan itu kayak semacam jadi portofolio buat kita juga gitu loh. Jadi kalau bisa sih sangat hati-hati ya dalam memilih brand partnership karena ini juga ada yang vakum dari yang awalnya aku nge-review Pak vakum sendiri, banyak review vakum, akhirnya aku juga sampai punya beberapa vakum karena banyak brand yang istilahnya percaya gitu sama aku kalau misalnya aku lagi nyeritain tentang vakum kayak gitu. Next. Nah, ini sih yang mungkin akan banyak pertanyaan ya dari teman-teman dari yang aku baca di chat juga udah mulai tanya-tanya masalah ini. Gimana sih cara kita menentukan konten yang tepat? Gimana caranya sekarang itu kalau misalnya dibilang topik dalam konten kreator tuh kayaknya semua topik itu udah ada konten kreatornya. Gimana sih cara kita berkompetisi, tapi kita mulai dari apa yang kita suka dan kita akhirnya dapat income dari apa yang aku suka. Ini adalah sebuah metode ya yang sebenarnya kalau misalnya dalam konsep Jepang ini alasan untuk hidup ikigai ini, tapi mungkin akan kita twist sedikit jadi alasan untuk konten. Aku cukup sering A/B testing atau ngetes nih sebenarnya akunku tuh cocoknya apa sih. Dulu awal-awal aku mulai ngonten, awal-awal aku mengaktifasi lah ya sosial media, aku tuh lebih banyak memakai sosial mediaku malah untuk share pariwisata, tentang traveling. Terus abis itu aku juga share tentang skincare dan make up karena dulu kan sebelum akhirnya aku menemukan menemukan bahwa aku akhirnya kontennya ini masak, aku nggak tahu nih mana yang akan works di sosial mediaku. Tapi Ikigai ini rasanya kayak menyederhanakan pikiranku. Mungkin ini juga bisa jadi teman-teman lakukan ya untuk dirinya sendiri gitu mungkin dari Ikigai. Misal kalau aku contohin ya, apa yang aku suka? Aku tuh suka cerita. Karena dari yang awal tadi aku cerita, aku tuh sempat jadi tour guide juga. Terus aku tuh kuliahnya adalah komunikasi. Jadi aku lumayan suka cerita dan aku bisa nih untuk cerita.
Terus keterampilan apa yang aku kuasai? Tapi aku tuh sebenarnya bisa masak. Apa yang orang mau bayar atau mungkin lebih ke kita tuh pernah dibayar untuk apa? Waktu itu aku pernah dibayar untuk jadi talent. Aku bikin konten tapi untuk brand. Dan kalau kita sambungin ke apa yang dunia butuhkan, di mataku waktu itu, di pandanganku waktu itu, dunia itu lagi membutuhkan resep-resep simple, tips-tips, gimana caranya kita bisa bikin bekal yang satset pagi-pagi, tapi gampang dan tetap enak dimakan sampai siang. Menurut pandanganku waktu itu ya, dunia itu membutuhkan itu, karena aku cari dulu tuh masih jarang banget. Jadi itu yang kemudian aspek-aspek yang kalau misalnya kita gabungin, kita ketemu titik tengahnya tuh. Oh, ternyata ikigainya tuh di sini. Ternyata kalau versiku, eh Safira, kamu coba aja ceritain apa yang kamu lagi masak, kamu bikin kontennya, tapi jangan lupa kalau orang-orang itu juga butuh tips masakan yang simple, yang satset, dengan dikemas dengan cerita yang apik. Kayak gitu sih, ikigai yang akhirnya aku temukan. Mungkin yang sedang bingung, ikigai ini akan menyederhanakan, sangat akan menyederhanakan pikiran kalian sih. Apa yang akhirnya alasan kalian tuh konten tuh buat apa sih gitu, atau apa sih konten yang akan kalian buat mungkin akan disederhanakan sama Ikigai ini. Mungkin boleh, sebenarnya udah banyak juga sih di Google teman-teman grafik ini ya, tapi mungkin coba deh, coba kalian isi-isi, coba kalian sambung-sambungin itu semua. Insya Allah gampang sih untuk menemukannya. Mungkin segitu dulu materi dari aku ya. Ada pertanyaan, biasa kalau kerjasama itu barangnya untuk kita ya. Nah, nggak selalu. Kalau misalnya eh itu tergantung deal sih biasanya ya. Kalau misalnya eh yang kayak barang-barang yang kayak botol, bahan makanan, tempat bekal itu memang biasanya untuk kita. Tapi kalau misalnya barang-barang yang lebih mahal itu tergantung deals kita dengan brand. Kayak misalnya aku tuh ada vakum yang baru aku review harganya 11 juta. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh dipinjemin sih. Karena kalau misalnya aku disuruh memilih mau punya vakum itu juga kayaknya masih deg-degan sih. Kayak terlalu mahal. Yang kayak gitu-gitu aku dipinjemin. Tapi memang itu kan kita punya term and condition ya. Di term and condition itu bisa kita juga ceritain. Boleh kalau misalnya mau dipinjemin, tapi kalau bisa 2 bulan ya, atau 1 bulan ya, kayak gitu. Jadi kita juga nemu nih, oh barang ini tuh bagusnya di sebelah sininya, kayak gitu-gitu. Jadi itu term condition yang bisa kita ini sih, bisa kita atur juga gitu. Bagaimana cara meyakinkan diri sendiri dengan konten yang kita buat sebelum di-upload sosial media? Nah, ini juga lumayan terjadi di aku sih. Jadi sebenarnya dulu itu aku mulai semuanya tuh dari TikTok. Makanya aku yang punya punya milestone tadi yang aku ceritakan di awal banget, itu aku lebih punya milestone di TikTok. Karena waktu itu untuk di Instagram, aku tuh merasa Instagram tuh terlalu banyak kolega yang kenal aku gitu. Kayak aku untuk nge-share sesuatu yang baru, sesuatu yang gak aku banget, atau sesuatu yang bener-bener baru buat aku tuh aku juga kayak kurang percaya diri gitu loh. Jadi memilih platform yang kita nyaman itu juga penting. Kayak aku dulu, aku mulainya lebih dari TikTok dulu tuh, daripada di Instagram. Waktu TikTok aku udah mulai responnya bagus, coba aku lempar di Instagram. Kira-kira respon di Instagram gimana ya? Gitu. Jadi itu sih, mungkin coba platform yang kalian nyaman dulu. Kalau misalnya di Instagram kan memang kebanyakan kolega gitu-gitu ya. Jadi akan lebih sungkan gitu kalau misalnya buat ngepost sesuatu yang baru. Kalau misalnya di TikTok kan lebih santai gitu. TikTok tuh orangnya eh kalau menurutku ya perilakunya tuh lebih ke ya udah kalau misalnya ada sesuatu yang kita suka kita like aja kayak no judgment gitu. Kalau misalnya di Instagram kan lebih berbeda ya. Jadi memilih platform yang tepat untuk kita mulai itu juga penting.
Apa ada contoh bikin rate dari Kak Safira? Yang kayak tadi sih, atau ada yang perlu ditanyakan lagi dari contoh yang aku contohkan tadi, cara menghitung rate card? Boleh sih kalau misalnya mau ada contoh lain, nanti kita obrolin bareng-bareng di sini. Gimana kita deal-dealan ketika ada tawaran kerjasama? Nah, makanya itu, deal-deal itu bisa kita bisa kita eh, negosiasikan dengan brand dengan cara kita punya itu red card dan juga TNC. Red card itu yang sesuai kita obrolin tadi, yang tadi aku sudah jelaskan. Ada juga TNC, term and condition. Apa aja sih yang kamu mau untuk disetujui brand ketika brand itu bekerja sama-sama kamu? Gimana cara menentukan TNC yang tepat? Nah, itu bisa kita apa ya, bisa kita mulai dari kita rajin konten tuh. Ketika kita udah rajin konten, kita tahu apa yang kita butuhkan ketika konten, apa yang menjadi prinsip-prinsip dari kita. Jadi kita bisa menentukan TNC. Jadi untuk mulai kerjasama sama brand ketika deal-dealan yang akan membantu tuh dua itu tadi, red card dan juga TNC. Menurutku di awal aku mulai konten pun ketika followersku masih di bawah 5.000, aku tetap mendahulukan brand-brand yang mau bekerja sama dengan Red Card sih, dengan dia membayar. Karena dengan itu kayaknya kerjasama itu akan lebih apa ya, lebih dua arah gitu. Beda sama kayak kalau barter sekarang tuh kan banyak barter juga ya, tapi itu sebenarnya juga masih tergantung orangnya sih. Aku juga sampai sekarang pun kalau misalnya ada barang-barang yang aku suka dan pasti kepake di aku, diajak barter pun aku oke-oke aja. Apakah perlu join komunitas atau agensi biar akun kita berkembang? Aku pun awalnya aku join komunitas. Waktu itu aku join namanya Makeover Hype Squad. Tapi ini sebelum aku menemukan ya, kalau misalnya ternyata konten yang winning konten di akunku nih masak-masak. Jauh sebelum itu, aku mulai join Makeover Hype Squad komunitas itu di 2021 akhir. Itu aku join, di situ aku lumayan lumayan banyak tahu tuh, jadi punya banyak gambaran. Oh, ternyata cara kita, misalnya brand itu ngasih brief gitu ke kita ya, cara kita mendelivery briefnya tuh gimana, cara kita bikin konten dari brief tersebut itu ya apa, terus gimana sih term of payment kalau misalnya kita deal-dealan sama brand, itu aku belajar dari situ. Jadi menurutku join komunitas tuh oke-oke aja, malah malah aku tuh banyak belajar dari situ. Yang awalnya aku tuh nggak tahu cara ngedit, meskipun aku kuliahnya komunikasi ya, dulu tuh aku nggak banyak tahu cara ngedit-ngedit gitu, tapi waktu aku akhirnya join komunitas tuh aku kayak mempelajari teman-teman yang lain, tanya-tanya gitu. Jadi kan kayak merasa sepenanggungan gitu ya, melakukan taks-taks yang sama gitu. Jadi lumayan ngaruh sih ikut komunitas tuh. Kalau misalnya ikut agensi, aku belum pernah. Jadi kayak kayaknya asik juga sih karena jadi ada yang jagain gitu. Gitu. Ya, buat teman-teman yang mau open mic boleh juga ya. Jadi kita bisa ngobrol di sini. Karena yang ikut juga kayak serasa private gitu, mari kita ini sih guys, belajar sampai benar-benar menemukan titik terangnya. Semoga juga bermanfaat sih apa yang kita pelajari hari ini ya. Bagaimana cara take video dan edit menjadi menarik? Apakah sampai saat ini Kak Safira masih menggunakan HP untuk edit kontennya? Nah, eh, untuk beberapa konten aku masih edit pakai HP, tapi untuk kayak misalnya konten buat IG story gitu-gitu aku masih pakai HP. Tapi konten-konten yang aku post untuk IG Reels dan TikTok itu aku pakai iPad karena sebenarnya itu kekuranganku sih ya, kekuranganku di mata. Mataku minus dan cukup sensitif. Jadi kalau misalnya lihat sesuatu yang kecil gitu, kayak dia gampang merah dan gampang capek gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada kekurangan yang kayak aku sih, menurutku pakai HP juga masih oke-oke aja. Aku aja sampai sekarang take pun juga full pakai HP gitu.
Mungkin di luar topik, kalau semisal kita punya konten yang berbeda-beda, tapi di satu akun, semisal kayak di satu konten ada konten outfit, review tempat, a day in my life, apakah akan mempengaruhi dari algoritma TikTok? Gimana cara agar konten kita FYP ya, Kak? Sebenarnya itu wajar banget kok. Kalau misalnya di perkontenan itu mungkin namanya A/B testing ya. Jadi kita ngetes mana konten yang paling oke nih di kita. Makanya penting juga untuk kita tuh nguatin personal branding kita. Ketika personal branding kita kuat, kayak misal kita lihat kreator-kreator besar kayak Mama Ebra, terus Shafira Mama Jema, yang kayak gitu, Rachel V-nya, mau dia review tempat, mau dia review konten outfit, mau a day in my life, jalan aja semuanya, karena personal brandingnya udah kuat, karena orang-orang itu udah mau tahu tuh apa yang dilakukan dia. Kalau misalnya aku masih melakukan itu. Kalau misalnya di TikTok ya, kalau misalnya di IG itu aku lumayan lumayan nggak berani untuk coba-coba. Tapi kalau misalnya di TikTok itu aku lumayan udah apa aja aku post di TikTok. Aku bikin konten POV, aku bikin konten serba-serbi istri nganggur, aku buat konten tentang rumah kecilku, aku buat konten bekal. Itu namanya bisa kita bilang konten pilar atau winning content kita akhirnya tuh membentuk pilar-pilar yang akan akhirnya menopang sosial media kita. Jadi nggak apa-apa untuk bikin konten yang berbeda-beda, tapi perlu kita apa juga ya analisa gitu. Aku juga baru diajari sama salah seorang teman. Jadi bisa kita bikin sebuah presentase. Jadi dalam 1 bulan kita bikin tuh konten plan. Misal dari beberapa konten yang kakak sebutin tadi, ada konten outfit, review tempat, a day in my life. Dari beberapa itu ada yang winning kontennya nih, ada yang kalau nge-review itu pasti dapat terus tuh FYP-nya. Nah, itu berarti kita akan porsikan di konten plan kita jadi presentase yang lebih banyak daripada konten-konten yang lain. Nah, dari itu akhirnya tiap bulan kita bisa evaluasi tuh mana konten yang berjalan dengan baik, mana yang enggak, mana yang perlu dieksplor lagi, mana yang perlu A/B testing lagi, atau mana yang oh kayaknya kita ganti aja deh kontennya kayak gitu. Jadi secara kitanya sendiri kita memperkuatkan personal branding kita, tapi secara konten untuk memperbaiki algoritma TikTok itu tadi kita bisa perbaiki dengan cara itu bikin presentase-presentase. Tapi menurutku eh, bikin banyak pilar itu hal yang nggak apa-apa banget sih. Malah siapa tahu dari pilar-pilar yang kita coba, dari pilar-pilar yang kita tes itu akan menimbulkan konten baru yang sebenarnya ternyata paling works di akun kita. Kayak kalau aku tuh sekarang lumayan lumayan suka bikin konten POV gitu karena ternyata works juga di akunku gitu. Saat pengeditan biasa skrip dulu atau langsung ngomong aja. Nah, eh kalau misalnya aku tuh di awal bersosial media ya, aku tuh kurang kurang kompeten. Aku tuh merasa kurang bisa ngedit-ngedit. Aku kurang bisa editing video, jadi aku selalu bikin skripnya dulu. Jadi aku bikin mau nyeritain apa sih sebenarnya hari ini. Nah, dari yang cerita yang pingin aku sampaikan itu akhirnya terbentuk shortlist. Oh, waktu aku ngomongin ini visualnya berarti ini. Waktu aku ngomongin ini visualnya ini. Nah, itu akan kalau misalnya buat aku akan memudahkan aku untuk bikin kontennya. Jadi aku tahu tuh arahnya akan kemana. Tapi ada juga teman-teman mungkin yang udah tahu nih di bayangannya akan jadi seperti apa kontennya, jalan aja terus nggak apa-apa juga, langsung ngomong aja juga nggak apa-apa. Tapi buat aku yang pemula waktu itu, yang paling nyaman buat aku adalah aku bikin skrip dulu. Dari skrip itu akhirnya muncul shortlist. Dari shortlist aku take, kemudian editnya jadi lebih gampang gitu sih. Dan menurutku juga bisa kita akhirnya masih bisa kita otak-atik gitu kalau misalnya kita bikin skrip duluan. Jadi misalnya kita bikin hook yang menarik itu bisa kita
kayak lihat-lihat dulu di sosmed sebenarnya lagi apa sih hook yang menarik gitu. Gitu. Kalau aku script dulu. Menurut kakak, kalau personal branding kita belum kuat, kayak Rachel Fay-nya DLL, mending bikin akun berbeda atau berbagi jenis konten, tetap berbagai jenis konten tetap di akun yang sama, di satu akun. Ya kayak aku tadi, aku tuh sebenarnya masih banyak nyoba. Sebenarnya aku juga masih masih belum yang sebesar itu kan, dan aku juga masih mencoba tadi A/B testing, dan itu menurutku nggak masalah sih gitu. Asal kita tetap konsisten, asal kita tahu eh, apa nih yang paling deket sama kita, apa yang paling suka, itu langsung ini lanjut aja sih kata aku. Kak, ada format atau semacam diagram untuk konten pilar nggak ya buat mempermudah seperti konsep Ikigai tadi untuk breakdown? Thank you. Kalau misalnya diagram, kayaknya aku belum punya sih Kak, karena memang aku tuh lumayan apa ya, lumayan jalan jalan bener-bener learning by doing banget. Tapi ya makanya itu aku bikin persentase sih. Jadi aku bikin persentase yang masih aku godok juga sih. Aku baru bikin konten plan itu baru di beberapa bulan ini. Jadi aku bikin persentase itu tadi. Misalnya aku punya 3 konten pilar. Aku punya konten pilar itu, winning konten pertamanya adalah bekal suami, yang kedua adalah eh apa, serba-serbi istri nganggur, sama cerita tentang rumah kecilku. Nah, dari sini aku bikin prosentase, Kak, untuk sebulan biasanya. Jadi 1 bulan yang pasti aku bikin mungkin konten bekal suami itu dalam sebulan aku batasi misalnya 15 konten ya. Konten bekal suami aku bikin misal 4, yang ini 3, yang ini berapa persen gitu. Nah, sisanya aku bikin konten-konten eksploratif gitu. Jadi lebih ke prosentase aja sih gitu. Dan eh sekarang alhamdulillahnya aku udah ada tim yang bantu untuk aku bikin konten pilar. Jadi dia juga melakukan research dan segala macam. Jadi konten pilarku semua kejaga gitu. Kejaga dan dengan persentase yang baik juga gitu. Oh iya, jadwal untuk upload kontennya seperti apa Kak? Random atau ada schedule-nya? Kalau dibilang random enggak, dibilang ada schedule-nya juga enggak. Tapi ya seperti yang aku obrolin di awal tadi atau barusan ini, jadi aku punya konten plan. Konten planku ada presentasenya. Jadi itu yang jagain aku kalau pokoknya target bulan ini adalah aku bikin satu konten bekal, satu konten ini, satu konten ini, satu konten ini gitu. Jadi lebih dijaga ke itunya juga sih. Tapi untuk mana yang duluan itu tergantung hari-hariku aja karena aku banyak kerja di rumah kan. Jadi ya udah flow rumah itu juga ya udah mengikuti juga gitu. Jadi kalau misalnya ada schedule-nya enggak juga, tapi nggak random juga. Jadi aku lebih ke punya target aja gitu, tetap di plan. Biasanya kalau ada kerja sama brand itu apa ada pajakan ya Kak? Itu sistemnya gimana? Em, Sistemnya biasanya akan dibantu sama brand kok. Jadi tapi gimana ya? Jadi biasanya untuk pajak itu biasanya brand akan menginfokan. Jadi ada yang kalau misalnya dari brandnya sendiri pakai PPh tiga, kalau dari agensi pakai PPh satu, yang kayak gitu-gitu biasanya itu akan dibantu dengan brand. Kita bisa hitung sendiri harga termasuk pajaknya, bisa kita juga minta tolong sama brand. Kalau di awal-awal dulu, waktu aku masih mengerjakan semuanya sendiri, aku minta tolong karena memang aku nggak kompeten di situ. Jadi aku minta tolong ke brandnya, itu hal yang biasa sih. Kalau misalnya untuk eh, kayak minta tolong hitungin itu hal yang sangat wajar, jadi nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman juga minta hitungin. Berarti kayak A/B testing itu ya, konten plan dengan presentase plus konten eksploratif. Betul, kalau misalnya diagram sebenarnya ada, tapi kayaknya untuk di-share malam ini juga aku belum berani gitu.
Berarti harus ada NPWP sendiri ya, Kak. Betul, kalau misalnya belum menikah, better bikin NPWP sendiri. Nah, kalau misalnya aku sekarang tuh pakai NPWP suami. Jadi lumayan lumayan repot juga sih sebenarnya karena kan ada brand-brand yang harus paymentnya sesuai nama rekeningnya sesuai yang ada di NPWP dan segala macam kan. Jadi aku ada yang rekeningku, ada yang rekening suami yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya belum menikah, better bikin NPWP sendiri memang. Karena kalau misalnya ternyata sudah menikah, mau bikin NPWP sendiri itu harus bikin perjanjian pisah harta, yang kayak gitu-gitu. Itu teknis banget sih, tapi lumayan bikin pusing. Ayo, boleh yang pertanyaan-pertanyaan teknis gitu juga boleh, guys. Oke, aku jawab yang ini dulu ya. Kalau boost konten di TikTok itu menurut Kak Syafira apakah works atau mending organik aja? Kayaknya udah banyak sih yang melakukan boost konten di TikTok dan itu hal yang sangat wajar juga sekarang. Kalau misalnya aku untuk konten-konten yang lain tuh masih organik, tapi kalau misalnya brand kerjasama dan mereka minta kode untuk boostnya, aku kasih-kasih aja sih karena juga menurutku menguntungkan sih. Kata aku sih kalian bikin ikigai itu dulu sih. Jadi tuh lebih menyederhanakan sebenarnya konten apa sih sebenarnya ya A/B testing itu penting, tapi seenggaknya untuk konten yang akhirnya winning di hati kalian sebelum winning di audience, winning di hati kalian dulu tuh apa gitu. Itu lumayan works. Mungkin setelah ini bisa bikin ikigai-nya sendiri yang versi kalian, terus bisa hitung-hitung juga, bisa hitung-hitung red card tuh kira-kira berapa ya, gitu-gitu. Semoga ada manfaatnya ya teman-teman. Ini udah ada pertanyaan lagi nih. Kak, kalau VT kita mau dipakai sama brand, apakah kita menaikkan harga rate card? Ya ya. Itu itu aku miss di awal guys. Jadi di awal dulu aku tuh kayak merasa kayak owning konten, oh high res video aku mau diminta brand buat di post di brandnya. Sebenarnya waktu aku awal konten keren juga ya kalau di post IG brand. Ternyata sebenarnya untuk kalau misalnya VT kita mau dipakai itu ada yang namanya owning at cost. Jadi karena dia punya kita kita akan ngirim high res file dari konten kita itu wajar sekali untuk minta rate tambahan dari brand. Biasanya rate itu bisa kita tentukan 50 sampai 100% dari harga rate card kita gitu. Awalnya aku main kasih-kasih aja tuh kayak ya udahlah ya orang aku bikin kontennya buat dia tapi ternyata efeknya tuh bisa panjang guys. Jadi nggak cuma di post di akun brand ketika dia udah punya high res video kita, dia tuh bisa melakukan banyak hal. Sekarang bahkan Sparks App, kalau mereka mau mengiklankan video kita, dia bisa nambah keranjang kuning sendiri, terus bisa aja video itu di save, terus kemudian kalau misalnya kita nge-review tempat gitu ya, tempat makan, bisa aja kalau misalnya dia minta high risk kita, video itu kemudian dijadikan bahan promosi di booth-nya atau di tempatnya, yang kayak gitu-gitu sih. Sebenarnya mereka kan nggak ada cost untuk eh, keluar cost untuk bikin video lagi ya. Jadi sangat wajar banget kok untuk minta ad cost dari owning tersebut gitu. Biasanya harganya itu tadi 50 sampai 100% dari rate card kita. Kira-kira ada insight baru nggak ya guys? Kalian mulai tercerahkan nggak ya dari obrolan kita malam ini? Sebenarnya aku kalau ditanyain yang lebih deep lagi boleh loh. Aku akan mencoba untuk menjawabnya. Karena dengan kelas yang kayak gini aku jadi bisa banyak cerita. Jadi aku punya tempat cerita gitu. Kalau misalnya kalian emang mau tanya, aku jadi ada tempat untuk nge-share pengalaman. Karena kalau misalnya aku nge-share kayak gini tapi di Instagram atau di TikTok kayaknya bakal panjang banget kan. Jadi ini adalah tempat yang tepat untuk kita ngobrol-ngobrol soal bagaimana cara membuat konten. Mungkin dulu kan Kak Safira ini kan mulainya juga kita bisa bilang tadi ya satu konten tiba-tiba 12.000, terus terus jadi full time content creator, bahkan udah belajar affiliate udah jalan juga, bla 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 gitu banyak kan jadinya sekarang. Nah itu tuh gimana sih caranya untuk konsisten? Padahal kan pasti di awal
nggak langsung kelihatan dong hasilnya. Dan teman-teman di sini kan juga tadi ada yang udah di endorse, cuman stuck gitu kan. Kayak kalau Mm-mm. stuck gitu, kamu pernah stuck nggak sih atau kamu hoki nih lancar terus apa gimana sebenarnya? Oke, sebenarnya aku tuh lumayan mainin analitik sih. Kalau misalnya kita udah mulai ngonten di IG atau di TikTok, sebenarnya kita tuh kan bisa lihat ini ya analitiknya. Kayak misalnya orang itu berhenti lihat video kita itu di detik keberapa, yang kayak gitu-gitu, itu tuh aku lumayan merhatiin, Ulin. Jadi kayak oh ternyata orang itu berhenti lihat videoku ketika aku nata bekal ke tempatnya kayak gitu-gitu. Jadi nextnya mungkin aku harus menata bekal ke tempatnya tuh dengan lebih cepat dengan durasi yang lebih pendek yang kayak gitu-gitu. Jadi aku lumayan lumayan ngebaca tuh analitik dari konten aku yang nggak works atau mungkin yang flop atau yang mungkin lagi stuck itu aku pelajarin apa bedanya sama konten-konten aku yang sebelumnya naik kayak gitu. Dan ini ada Mm-mm. yang agak panjang, Kak. Aku bantu bacain ya biar nggak bingung. Dia kadang bingung menentukan satu branding buat dirinya. Kadang minggu pertama konsen nih buat tentang satu topik. Terus lihat VT dengan topik lain lebih menarik. Jadi mau ikutan juga. Nah, ada saran nggak sih biar dia tuh konsisten sama topik? Sekarang kan banyak juga nih VT yang nggak tag video. Apa lebih mending share foto aja ya? Apakah itu worth? Wah, kayaknya emang udah dicoba-coba, cuman belum Iya, 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 iya. pernah. Itu sih menurutku itu yang akhirnya karena kita udah coba banyak hal, kita bisa tahu nih apa yang sebenarnya kita tuh paling gampang dibuat menurut kita. Sebenarnya mulai dari situ aja, karena sebenarnya kalau menurutku sih kontenku tuh juga konten gampang-gampangan aja, konten yang bener-bener kehidupan sehari-hari aja, dan itu yang paling nyaman buat aku. Mungkin Kak Intan juga bisa cari tuh apa yang konten yang paling nyaman waktu dibikin Kak Intan. Kalau misalnya boleh penutup mata dari jumlah viewers atau likes yang didapat dari Kaintan sendiri, kalau bisa menutup mata dari itu semua, Kaintan tuh paling nyaman di mana dulu sih? Ketika Kaintan udah menemukan satu konten yang paling nyaman menurut Kaintan, itu akhirnya bisa dikembangkan gitu. Oh ya udah berarti konten nyaman menurutku tuh yang kayak gini, misalnya yang bercerita, yang VO base gitu ya. Oke, aku akan terus bercerita. Ketika ketika udah menentukan, oke, aku akan bikin video yang bercerita gitu ya, misalnya yang pakai VO gitu. Yang perlu kita pikirkan setelahnya adalah bagaimana kita mengembangkan ceritanya, bagaimana kita mengembangkan VO-nya agar lebih menarik gitu. Jadi nggak melulu tentang kalau misalnya kita lagi bosen ini kita pindah sini, kalau kita bosen yang ini kita pindah sini gitu. Gitu sih Kak Intan. Semoga membantu ya. Tapi menurutku mencari yang paling kita nyaman banget di mana itu sangat penting sih. Karena itu bikin lebih nggak capek juga kontennya. Kayak ya udah ini aku aja gitu. Ya udah aku cerita aja dan ya udah ini kehidupanku aja gitu. Kalau misalnya emang kontennya konten lifestyle ya. Jadi kita nggak perlu ikut apa yang lagi tren gitu ya, tapi lebih mengutamakan karakteristik konten yang mau kita bawain itu. Nah, balik lagi ke yang tadi, jadi kita bikin tuh presentasenya, kita bikin melalui konten plan. Mana konten yang akan mempresentasikan kita banget nih untuk menguatkan personal branding kita, mana konten eksploratif yang bisa membawa kita untuk mendapatkan audiens yang lebih lebar lagi. Karena biasanya konten-konten yang ngikutin tren itu akan membawa kita ke audiens yang lebih lebar lagi kan. Jadi penting, tapi ya itu kita juga harus punya satu konten winning konten kita yang akhirnya itu bisa menguatkan personal branding kita. Ketika personal branding kita udah kuat, brand partnership jalan bisa, affiliate jalan bisa gitu. Kalau teman-teman kebanyakan tuh topik kontennya apa sih? Kalau misalnya yang udah mulai coba-coba satu satu topik ini, satu topik ini, itu emang konten kalian lebih banyak di topik apa? Kalau misal aktif sama satu akun sosmed aja, misal TikTok aja nggak masalah ya Kak. Iya, karena awalnya aku juga dari TikTok doang. Ketika TikTok aku eh, udah jalan nih,
baru aku berani untuk ke IG gitu. Kalau misalnya seandainya nggak ke IG juga nggak masalah sih. Sebenarnya aku mulai dengan kondisi yang sama yang kalian rasakan sekarang gitu ternyata. Tapi kalau kayak Kak Safira gak mulai upload satu konten itu, nggak akan ada nih Safira yang sekarang gitu kali ya. Betul, iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya ditarik lagi, awal kontennya itu kan juga bukan yang September 2022 yang aku dapat respon yang sangat baik itu ya. Mulai kontennya masih jauh di sebelum-sebelumnya juga. Jadi harus nahan malu-malu diledekinnya gitu-gitu kan. Betul, betul. Apakah username berpengaruh, Kak? Kak, soalnya karena masih malu takut diledekin, aku pakai username nama lain biar teman kantor nggak tahu. Hmm, ngaruh nggak ngaruh sih sebenarnya ya. Kalau misalnya ternyata kita di kita di platform yang nggak banyak teman-teman kita kan biasanya yaudah kalau misalnya kita lihat di FYP kan dikira kayak unknown aja ya kayak orang aja pokoknya upload konten yang konten FYP itu ya udah berubah setiap harinya gitu. Kalau aku aja bahkan username di TikTok Peach Patra waktu itu sampai sekarang akhirnya nggak aku ganti. Itu juga karena untuk mengunknownkan diriku sendiri waktu itu kayak ya udah biar aku menjadi tiba-tiba siapa gitu. Aku ngupload aja sesukaku. Aku upload aja apa yang aku suka gitu. Kalau misalnya ternyata lebih nyaman pakai username yang bukan nama asli nggak apa-apa juga sih menurutku. Karena aku juga mulai dari situ. Oke, dua last question ya teman-teman. Silakan. Boleh? Ternyata apa yang aku rasakan 2 tahun yang lalu tuh juga kalian rasakan sekarang guys. Kalau misalnya aku 2 tahun yang lalu mungkin aku akan mencari kelas-kelas kayak gini sih. Jadi kayak punya temen untuk bertanya gitu ya ternyata. Kalau dulu aku kayak aku rasa-rasain sendiri gitu. Sambil nggak menikmati sih, sambil meratapi kengangguranku di rumah. Kayak aku ngapain ya, aku nggak boleh tidur terus nih. Kayak udah 3 film Netflix yang aku lihat hari ini, aku belum produktif sama sekali gitu. Harusnya aku ikut kelas-kelas kayak gini. Apalagi dulu mungkin masih belum common sih, Pak. Kayak Iya, orang-orang ya, lebih betul. kiri konten kan. Betul, betul, betul. Lebih susah, lebih malu ya harusnya ya. Karena orang-orang kan kayak skeptis ya masih ya. Iya, heeh. Jadi kayak untuk menjelaskan aja di awal aku ngonten meskipun sebenarnya udah dapat income kalau ditanyain orang-orang kerjanya apa, aku masih jawab nganggur sampai sekarang pun. Kalau misalnya aku udah males jelasin kerjanya apa nganggur di rumah. Padahal sebenarnya aku punya income tambahan dari ngonten. Tapi kan susah juga ya kalau misalnya menjelaskan gitu. Apalagi di tahun waktu aku awal mulai. Tapi it's okay guys, nggak ngaruh apa yang orang-orang pikirin, yang penting kita kaya raya. Awal konten seminggu berapa kali upload, idealnya 1 bulan berapa kali upload sih Kak? Kalau misalnya dulu up, kalau bisa sih sehari sekali ya, tapi kalau misalnya susah yang penting punya jadwal pasti aja, kayak misalnya 1 minggu harus 2 konten atau 1 minggu harus 3 konten, begitupun untuk minggu selanjutnya harus 2 atau harus 3 kayak gitu. Itu juga menurutku bisa menjaga algoritma dari akun kita sendiri karena waktu aku udah lumayan jalan nih baru tahun-tahun ini aku liburan tuh 2 mingguan gitu terus aku nggak banyak upload konten bekal. Waktu aku upload konten bekal lagi, 3 konten bekal yang aku upload tuh flop semua karena aku udah meninggalkannya lumayan lama, padahal tuh nggak selama itu ya 2 minggu, tapi menurut algoritma TikTok itu udah lama banget gitu. Jadi bikin bikin itu sih, bikin target buat diri sendiri. 1 minggu harus 2 atau 1 minggu harus 3. Minggu depannya 2 juga. Minggu depannya lagi 2 juga gitu. Kalau jam Minggu. upload ngaruh gak, Kak? Nah, ini perdebatan juga sih. Ada yang bilang tetap ngaruh. Ada yang bilang kalau sebenarnya upload-upload aja. Yang penting konten yang menarik akan naik-naik aja. Nah, kalau aku mencoba untuk memahami audiensku dan konten-konten yang sudah sering aku upload karena aku lumayan upload kan sekarang udah sering ya, jadi udah tahu tuh flow-nya. Kalau misalnya di akunku karena audiensku ini lebih banyak 18 sampai 24 tahun lah.
atau 18 sampai 28 tahun. Jadi kebanyakan memang banyak yang lagi sekolah, banyak yang lagi kuliah atau kerja gitu. Jadi yaudah aku cari amannya aja, aku cari jam-jam yang mereka akan buka TikTok, mungkin jam makan siang atau jam pulang kuliah atau jam pulang kerja gitu-gitu. Jadi kalau misalnya yang schedule-schedule banyak di-share orang-orang kayak prime time gitu-gitu aku kurang percaya, tapi aku lebih memahami memahami audiensku aja gitu. Edit video biasanya pakai aplikasi apa aja? Apakah durasi video berpengaruh ke audiens? Iya, durasi video berpengaruh. Biasanya aku tidak lebih dari 90 detik. 90 detik itu udah mentok banget, tapi kebiasaannya ada di 45 sampai 60 detik. Karena aku pun kalau misalnya bukan video yang a day in my life atau vlog gitu, kayaknya akan bosan banget sih kalau lihat video selama itu ya, karena retention rate di TikTok kan lumayan cepet ya. Jadi 45 sampai 60 itu kalau misalnya aku share bekal atau share resep, itu udah paling mentok. Atau mentoknya di 90 detik lah, itu udah nggak bisa ditawar lagi tuh. Terus kalau misalnya edit video, biasanya aku pakai CapCut. Dulu aku pakai VN sebenarnya, tapi VN ini ternyata karena nggak ada yang pro-nya, nggak ada yang berbayarnya. Jadi kalau misalnya kita udah mencapai limit, itu nge-save-nya eh, turun gitu kualitasnya. Kalau misalnya CapCut kan ada CapCut Pro-nya, terus ada apa kayak cloud buat saving video gitu. Jadi lebih inilah lebih nyaman akhirnya sekarang. Kalau misalnya akhirnya buat seterusnya ya untuk diseriusi CapCut oke sih, filternya juga oke. Oke, Gitu. ini sebenarnya karena waktunya kita udah terbatas, jadi kita sebenarnya udah mau masuk ke penghujung acara. Jadi, tapi mungkin aku mau minta dari Safira bisa kasih semacam closing statement gitu kali ya buat teman-teman. Oke, terima kasih. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih ke Purwadika karena akhirnya aku punya ya apa ya? Akhirnya aku punya wadah untuk bercerita sama teman-teman di sini. Terima kasih udah mau fasilitasi kelas sesi yang banyak 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 banget buat teman-teman yang udah join sampai akhir. Terima kasih udah meluangkan waktunya, udah meluangkan materinya juga untuk mengikuti kelas hari ini. Semoga memang ada manfaatnya. Dan kalau dari aku, terus cari tempat yang nyaman kalian untuk ngonten, terus cari caranya, karena dengan kalian ngonten dengan nyaman itu semoga responnya juga baik, karena kalian juga menyebarkan energi-energi yang baik juga. Oh iya, aku bisa ditemuin di IG. Kalau misalnya untuk cerita-cerita yang gak aku post di story, jangan lupa untuk ikutin community aku juga di channel IG Persatuan Ibu-Ibu. Biasanya aku banyak cerita apa ya behind the scene dari semua keriuhan hidup ini di situ. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan juga boleh. Kalau misalnya mau DM aku, semoga aku bisa jawab dan jawaban aku bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, jadi jangan berputus di sini gitu kali ya koneksinya. Bisa juga tetap dengerin ceritanya via di channel Instagramnya, bisa juga DM kalau misalnya mau reach out. Thank you so much ya teman-teman. Semoga malam ini sesinya bermanfaat, ilmunya bisa diterapkan. Karena tadi juga kita tahu kalau ya sebenarnya Safira memulainya tuh mudah sampai sekarang juga masih bisa lah diikutin. Semangat teman-teman semua, sampai ketemu Terima kasih semuanya. lagi.